Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ceria. Ini adalah episode kedua kita yang nantinya akan membahas yang bertemakan kehamilan sehat keluarga bahagia dan ditemani oleh Ibu Eni selaku bidan. Monggo Bu Eni. Halo Sobat Kuncup Ceria, selamat siang. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini udah jadi bidan udah lama gitu. Saya jadi bidan mulai lulus tahun 2010. 2010. Sebelumnya 2002 itu saya lulus di keperawatan gitu. 2002 Terus ya? nyambung, iya. Itu Terus saya baru lahir itu. ganti jurusan itu lulus tahun 2010. Baru iya. jadi bidan mulai dari situ. Iya, iya. Tapi sebelumnya juga udah kerja di bidang kebidanan juga sih waktu jadi perawat. Berarti udah banyak ya pasien yang dari tangani gitu. Alhamdulillah udah ketemu banyak jenis pasien, Bermacam-macam kasus, ya. macam-macam lah. Ini kan saya belum menikah kan ya, jadi belum tahu tentang apa itu kehamilan. Jadi apa sih keluh kesahnya hamil itu Bu? Aduh, belum nikah ya? Iya, Wah, persiapan dong. persiapan. Terus. Ibu hamil memang banyak mengalami keluhan-keluhan Iya. sih. Biasanya di awal kehamilan kayak mual, muntah, kayak gitu. Kemudian badan cepat lelah, pusing kadang, terus nafsu makan yang menurun, dan nanti seiring itu akan ada keluhan. Giliran makan udah enak atau apa, ganti keluhannya nyeri punggung atau apa kayak gitu, gampang capek juga itu pasti. Dan banyak macam-macam, setiap orang hamil punya keluhan masing-masing. Namanya apa itu? Morning sickness ya Bu ya namanya. Oh ya, Iya. ya. Itu caranya apa ya? Meminimalisir gitu loh biar nggak terlalu Morning sickness ini saya bahas dulu untuk Iya. kenapa sih kok terjadi Iya. orang hamil itu kok morning sickness Apakah gitu ya? terjadi selama kehamilan atau cuma beberapa minggu atau bulan gitu? Biasanya memang terjadi di awal kehamilan, terutama di trimester pertama. Sebenarnya semakin morning sickness itu kan mual, muntah, apa, lemes, pusing, peka hidungnya sama bau-bauan yang tajam kayak gitu ya. Sebenarnya itu terjadi karena hormonal, jadi normal. Jadi biasanya kalau semakin mual, semakin muntah, itu tandanya hormon kehamilannya kuat. Jadi itu bisa malah menunjukkan kalau bayi ini tumbuh dengan baik. Karena morning sickness ini kayak mual muntah itu karena peningkatan hormon estrogen, progesteron, HCG. Jadi itu hormon yang diproduksi ini karena embrionya kayak gitu. Jadi malah bagus sebenarnya lah. Untuk pertanyaan tadi mengatasi. Iya, mengatasi. Kalau untuk mengatasinya memang menghindari bau-bauan yang tajam kayak gitu. Terus makan sedikit tapi sering kayak gitu. Ya kalau ngidam itu berarti di fase itu kalau biasanya kan Ngidam itu ibu-ibu. kan lebih ke ini ya. Biasa ibu hamil itu kayak cenderung ingin diperhatikan. Oh, pengen diperhatikan. Kayak gitu, sehingga memang harus diperlakukan khusus ibu hamil ini karena merasa kayak sakit, kadang gampang lelah atau apa, itu pingin ada perhatian, mungkin kadang yang pingin dibelikan sesuatu, pingin dipijitin suaminya. Something banyak. Kayak gitu sih. Jadi ada kebutuhan psikologis ibu yang harus dipenuhi. Sebenarnya itu juga untuk kesehatan bayi. Iya juga sih, untuk ibu hamil sama bayinya. Gitu. Makanan nih, kita ngomong makanan. Apa yang makanan yang dihindari, apa yang makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil. Kadang kan ada beberapa orang ibu-ibu hamil kan makannya nggak teratur, misal makan gorengan, makan apa ya, sukanya cewek itu seblak gitu loh, dan lain-lain. Kalau makanan ibu hamil
sebenarnya apa aja bisa itu, cuman memang ada hal-hal yang harus dihindari nih sama ibu hamil. Misalnya nih di trimester pertama kan memang ada kayak keluhan morning sickness yang tadi ya, kayak mual muntah. Jadi jangan makan makanan yang mengiritasi lambung, misalnya yang pedes-pedes, kecut kayak gitu itu. Terus ya termasuk seblak itu kan termasuk yang pedes juga ya. Saya rasa harus hindari, nanti semakin mengiritasi lambung, peningkatan asam lambung, semakin mual muntah nanti. Nah, gitu. Jadi kalau selama hamil, makanan yang harus hindari makanan yang selain pedas, kecut, terus asem ya. Asem, terus habis itu makanan yang mengandung MSG, micin-micinan itu. Ya, kayak gitu. Masuk juga di sebelah. Terus makanan yang mentah ya, karena kayak Salmon daging gitu. ya, salmon yang dibakar kurang mateng, daging-daging kayak gitu. Oh, justru itu dihindari ya? Iya, dihindari, karena kalau yang mentah itu biasanya kan mengandung ini bakteri kayak E. coli, kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu nanti akan kalau masuk kan pengaruh juga nanti ke janinnya. Terus kayak buah-buahan, sayur itu yang kok bisa yang dicuci bersih atau dikupas. Jadi kulitnya yang ini enggak kemakan yang mengandung pestisida atau apa kayak gitu. Ya, untuk ibu-ibu hamil ya diperhatikan tadi bahwa makanan itu penting ya. Ketika hamil jangan makan makanan yang aneh-aneh kayak yang pedas-pedas. Gak apa-apa ibunya terpenuhi kepengenannya, justru bayinya di dalam itu kasihan gitu loh. Ya, bukan begitu, Bu? Iya. Ya, justru makanan-makanan yang dianjurkan ya selain suplemen hamil, kita kan butuh tambahan juga kayak makanan protein, buah, sayur kayak gitu yang aman. Untuk makanan-makanan yang biasanya yang jadi list pertanyaan itu durian, nanas kayak gitu. Sebenarnya boleh aja makan kayak gitu, cuman nggak yang terlalu banyak ya. Mungkin kalau biasa aja mungkin masih aman. Kopi gitu juga masih bisa diminum ibu hamil. Susu buat ibu hamil itu wajib atau cuma buat sandingan? Susu khusus itu ibu hamil. susu ibu hamil itu kan terutamanya mengandung asam folat ya. Jadi mungkin kalau pasien-pasien yang kurus-kurus aja, yang BMI-nya normal standar atau di bawah kayak gitu, oke, masih minum susu. Tapi kalau untuk yang udah overweight, obesitas, justru malah nggak dianjurkan. Asam folatnya ambil aja di ini suplemen aja. Kalau misalnya pakai susu itu kan kalorinya tinggi ya. Jadi kalau misalnya udah overweight ditambahi susu, tambah gemuk, nanti tambah besar bayinya kayak gitu. Gak bagus juga sih buat ibunya. Nanti kalau berat badannya naiknya sangat banyak. Tuh. Menurut Bu Eni pengaruh nggak makanan sama nanti buat kecerdasan si dedek bayi? Pengaruh sih, pengaruh banget. Jadi nutrisi ibu hamil itu memang ngaruh ke pertumbuhan otak, terutama nanti kalau udah mulai trimester 2 itu. Makanya biasanya kalau periksa itu ditambahi suplemen kayak DHA, omega, minyak-minyak ikan kayak gitu. Jadi memang pertumbuhan otak bayi udah mulai ini sih ada kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Tapi pertanyaan mohon maaf ya agak mungkin ya gitulah. Pertanyaan ini, apakah boleh berhubungan badan ketika lagi hamil? Iya. Ini buat saya nantinya ini. Buat sang Monika kayaknya ya. Untuk hubungan seks saat kehamilan diperbolehkan sih. Cuman memang ada catatan khusus. Misalnya nih ada di trimester pertama, kalau misalnya ada keluhan perdarahan atau resiko abortus atau riwayat kehamilan sebelum-sebelumnya yang gampang keguguran kayak itu, memang di trimester pertama tidak dianjurkan kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya berhubungan seks ini kan juga bisa merangsang kontraksi ya kayak gitu. Nanti kalau sudah aman di usia mulai 13 minggu trimester 2 kayak gitu, aman-aman aja kayak gitu.
Itu bapak-bapak harap sabar ya. Kalau nggak ada Sehat masalah nggak istrinya. apa-apa, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, ya. Kalau nggak ada plasenta previa, nggak ada resiko keguguran, boleh. Walaupun semester awal nggak apa-apa. Kan yang tahu kondisinya itu ibu sendiri ya. Kalau memang udah saat berhubungan mengalami kontraksi, ya udah stop dulu gitu. Jangan sampai kontraksi akhirnya terjadi keguguran kayak gitu. Gitu. Jadi nanti ditanya aja pasangannya. Belum ada. Kalau udah Iya, nikah. iya. Oke. Nah, tadi kan ngomong kesehatan ya Bu. Kesehatan Hmm. pasti kan tentang olahraga juga. Hmm. Kalau ibu hamil itu olahraga yang cocok buat ibu hamil. Ya benar. Jadi ibu hamil itu juga perlu menjaga kebugaran. Olahraga-olahraga yang aman itu biasanya yang apa ya, enggak yang apa mengganggu Terlalu banyak keseimbangan gitu ya. Kayak sepeda statis boleh, berenang boleh, kayak gitu. Yang Yoga gitu. yoga, oh ya, yoga itu juga bagus. Jadi yang kayak pilates itu juga kan melenturkan ini ya otot-otot ibu hamil selama hamil itu kan kaku badannya kayak capek-capek kayak gitu. Jadi itu olahraga peregangan, apa berenang kayak gitu tuh boleh. Saya rasa segitu aja ya Bu Eni ya tentang Oke. pembahasan podcast kali ini. Tadi ada beberapa poin penting ya tentang menjaga makanan, terus olahraga. Jangan stres juga ya Bu, Dila. Nggak boleh stres ya Ibu. Iya, iya. Makanya anak ngidam harus dituruti. Oh ya, siap. Kalau ngidamnya aneh gimana? Suami siap siaga kalau pas Iya, istrinya iya, siap. hamil gitu. Ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di ibu-ibu yang sedang hamil. Semoga tetap sehat dan bayinya juga lahir sehat. Ya, Amin. terima kasih Bu Eni. Sama-sama Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.